Halo sahabatku di Indonesia, jumpa lagi dengan saya Tracy Swiss Vlogs. Kali ini saya mau membahas tentang tinggal dan bekerja di Swiss. Karena saking banyaknya pertanyaan dari netizen Indonesia akhir-akhir ini tentang hal ini, maka saya mau membuat video lagi. Saya membuat video lagi karena memang saya sudah pernah membuat video yang sama beberapa tahun yang lalu, tapi nampaknya banyak yang menonton dan di skip sehingga informasi mungkin yang terlalu panjang lebar itu kurang bisa ditangkap dengan baik oleh yang mendengarnya. Jadi saya membuat lagi yang lebih simpel. Bagaimana caranya untuk bisa bekerja di Swiss? Pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya supaya saya bisa tinggal di Swiss? Oke, sebenarnya pertanyaan ini sama saja jawabannya, tapi saya coba menjelaskan lagi biar lebih detail. Jadi biar klipp und klar kata orang Swiss. Jadi biar tepat dan benar-benar clear. Jadi tidak ada pertanyaan lagi. Jadi tolong didengar dari awal sampai akhir. Oke, untuk bisa bagaimana caranya, yang pertama tadi itu ya, oke kita ulang lagi, bagaimana caranya bekerja di Swiss. Jadi untuk bisa bekerja di Swiss, untuk orang Indonesia yang bukan merupakan negara anggota European Union atau EU, kita harus punya surat izin tinggal B. Oke, saya mau kasih tunjuk kalian seperti apa surat izin tinggal itu. Sebentar saya ambil dulu dompet saya, oke? So, seperti ini ya, namanya Aufenthaltsbewilligung atau surat izin tinggal. Jadi seperti ini dari Swiss ya, lihat ada bendera Swiss. Oke, seperti ini. Oke, untuk mendapatkan kartu ini kita harus tinggal di Swiss. Ya, tinggal di Swiss. Dan untuk punya kartu yang Aufenthaltsbewilligung B, di mana kita boleh bekerja, kita harus menunggu tahun yang kedua. Jadi pada tahun pertama di Swiss kita akan mendapatkan Aufenthaltsbewilligung atau surat izin tinggal kategori A. Di tahun kedua kita akan mendapatkan surat izin tinggal atau Aufenthaltsbewilligung B. Dengan Aufenthaltsbewilligung B ini kita boleh mencari kerja. Jadi itu paling intinya bagaimana kita bisa tinggal untuk bisa kerja di Swiss. Oke. Ada opsi yang berikutnya, tapi saya jawab lewat pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, bagaimana saya bisa tinggal di Swiss? Oke. Jawabannya yang paling pertama dan yang paling ngetop atau bagaimana, yang paling gampang untuk bisa tinggal di Swiss yaitu melalui pernikahan. Jadi menikah dengan orang yang tinggal di Swiss, jadi otomatis Anda akan mendapatkan surat izin tinggal di Swiss. Atau menikah dengan warga negara European Union, negara EU, jadi seperti Italia, Perancis, Jerman, apalagi itu negara EU itu, Belanda, Belgia, Swedia, dan apalagi, pokoknya kalian bisa searching di Google negara EU. Nah, karena partner kalian itu punya kebebasan untuk bekerja di Swiss, walaupun Swiss itu bukan negara EU, European Union, tapi ada perjanjian di tahun 2007 atau 2008, perjanjian Schengen namanya, di mana warga negara yang termasuk di European Union boleh bebas untuk bekerja di Swiss. Jadi yang pertama untuk bisa tinggal di Swiss itu menikah dengan orang Swiss atau menikah dengan warga negara anggota negara European Union. Itu yang pertama.
Jadi begitu kalian menikah dengan orang European Union tadi itu, lalu suami kalian punya pekerjaan di Swiss, maka otomatis kalian pun berhak untuk bekerja di Swiss. Oke. Option yang kedua untuk bisa masuk Swiss yaitu lewat pendidikan. Jadi misalnya kalian mau melanjutkan studi di universitas yang ada di Swiss, jadi kalian bisa langsung dari Indonesia mendaftar di universitas tersebut, lalu setelah setelah memenuhi persyaratan untuk bisa masuk di universitas ini, otomatis Anda bisa kuliah di sini. Jadi itu juga salah satu peluang untuk bisa nanti bekerja di Swiss. Jadi misalkan setelah Anda kuliah di sini dan Anda boleh bekerja sambil kuliah ya, sama seperti di Indonesia juga kita bisa bekerja sambil kuliah, di sini juga bisa. Jadi kalian bisa bekerja di sini dan otomatis Anda memiliki pemasukan. Nah, otomatis juga kalian boleh nanti ya, bukan otomatis tapi kemungkinan besar setelah kalian selesai kuliah, kalian masih punya alasan untuk memperpanjang surat tinggal di sini karena kalian punya pekerjaan dan mungkin perusahaan tempat kalian bekerja membantu untuk memperpanjang visa kuliah Anda. Kalau tidak salah itu kalian misalnya kalian tadi kuliah di sini, kalian harus punya uang sedemikian besar ya, kalau saya tidak salah informasi, agar kalian boleh melanjutkan untuk tinggal di sini. Jadi kalau saya tidak salah informasi ada sekitar 21.000 Swiss franc. Tapi ini informasi tidak terlalu akurat. Jadi yang penting tadi itu lewat jalur kuliah dulu ya. Nah, option yang berikutnya yaitu jika kalian dari Indonesia misalnya profesor ya di sebuah universitas dan kalian punya peluang untuk mengajar di sini. Jadi otomatis Anda mempunyai visa untuk bekerja di sini. Jadi misalnya kalian melamar untuk menjadi profesor di sini atau kalian mau melanjutkan pendidikan di S3 atau S berapa di universitas di sini, Anda juga punya peluang untuk masuk ke Swiss dan dari situ tadi sama seperti tadi proses bagi yang masuk lewat kuliah. Jadi Anda juga setelah melanjutkan pendidikan di sini atau mengajar di sini juga bisa memperpanjang surat izin tinggal jika kalian juga mempunyai pekerjaan atau sudah memenuhi syarat seperti memiliki uang sekitar 21.000 franc di konto atau di bank account Anda. Oke, itu opsinya untuk bisa masuk ke Swiss. Opsi yang berikutnya yaitu jika kalian di sini mempunyai keluarga ya dan keluarga kalian itu mengundang kalian untuk tinggal di Swiss. Jadi negara Swiss akan memprove atau meneliti atau mengamati atau memeriksa seberapa kemampuan finansial keluarga di sini. Karena nantinya kalau kalian tinggal di sini juga kalian kan akan dihidupi oleh keluarga kalian dulu ya, mungkin sebelum Anda mempunyai surat izin untuk bekerja. Jadi bisa jadi juga dengan option ini kalian bisa masuk ke Swiss. Tapi terus terang saya pasti keluarga kalian yang mau atau rela membawa kalian ke sini jika kalian masih muda dan masih bekerja, otomatis mereka mungkin berpikir dulu sebelum mereka mengundang kalian untuk hidup di sini, karena nanti kan biaya hidupnya kan semua mereka yang tanggung. Jadi yang case seperti ini sering saya jumpai pada anggota keluarga yang sudah usia tua. Jadi dia boleh masuk ke sini, tapi seperti yang saya bilang tadi itu pemerintah Swiss meneliti dulu situasi finansial keluarga yang ada di sini. Ini juga saya bisa tambahkan, misalnya kalian juga punya kenalan atau sahabat dari orang Swiss yang kalian yang mau menjadi sponsor untuk kalian bisa tinggal di sini, itu juga satu opsi. Jadi itu adalah opsi
di mana kalian bisa masuk ke Swiss. Nah, ini semua ada kaitannya tadi itu dengan kerja ya. Jadi setelah kalian memenuhi tadi sudah masuk ke Swiss ini, jadi kalian otomatis nanti akan punya Aufenthaltsbewilligung B di mana kalian boleh bekerja. Nah, opsi yang terakhir yaitu adalah jika kalian mempunyai pekerjaan di sini. Jadi misalnya kalian di Indonesia ya, tapi kalian mau bekerja di Swiss, mungkin kalian bisa lamar lewat Google pekerjaan yang ada di sini sesuai dengan bidang yang kalian sesuai dengan bidang yang kalian pegang gitu, Jadi misalnya kalian di bagian electricity atau di bagian nurse atau di bagian apa saja yang kalian pikir oke, saya cukup percaya diri untuk bisa keluar kerja di luar negeri atau di bagian bank ya, bagian IT. Ya udah, kalian bisa cari peluang kerja itu di internet. Lamar, lalu kalian kalau diterima dan perusahaan di sini bersedia untuk mengurus segala sesuatunya, surat-suratnya, jadi kalian itu termasuk beruntung. Itu juga salah satu opsi yang paling bagus. Beruntung jika kalian lewat opsi ini bisa masuk ke Swiss. Jadi ada contoh misalnya ya, orang Indonesia yang bekerja di perusahaan di Indonesia, perusahaan Swiss di Indonesia, dia punya peluang untuk bekerja di sini. Jadi dia juga itu opsi yang paling bagus sehingga dia bisa tinggal dan bekerja di Swiss, dan dengan waktu dia bisa memperpanjang izin tinggalnya. Ada juga case orang Indonesia yang seperti itu, mereka boleh tinggal bertahun-tahun di sini. Tapi case yang ini ya saya bilang win-win situation. Jadi artinya kalian itu maksudnya talenta kalian itu, kalian harus bertarung dengan masyarakat dari negara European Union yang punya talenta yang sama, yang punya mungkin skill bahasanya lebih bagus. Jadi kalian itu perlombaan yang ketat dengan mereka. Jadi dipikirkan baik-baik dulu. Tapi saya hanya mencoba untuk memberikan opsi-opsi bagaimana masuk ke Swiss ini. Jadi lewat pernikahan, lewat kuliah, lewat pekerjaan, lewat sponsor, lewat keluarga dan lain-lain, itu saja. Jadi sudah ada tinggal di Swiss, sudah punya izin di Swiss, baru kalian boleh bekerja. Jadi semoga saja informasi saya ini didengar baik-baik supaya tidak ada pertanyaan lagi. Dan kali berikutnya saya akan mengangkat tema apakah Swiss itu punya sistem kerjasama untuk merekrut pekerjaan Indonesia dari Indonesia ke sini. Jadi lain kali agar videonya tidak terlalu panjang. Oke? Semoga puas, dan jika ada pertanyaan ya, tapi kuharap di luar dari yang saya jelaskan ini tadi, silahkan tulis di komentar. Terima kasih banyak dan bye-bye.